Besti masih di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah happening, ada Bravey yang dijuluki sebagai The Man of the Year mengaku akan menikahi Erika Carlina nih Besti. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti lagi-lagi masih dengan drama percintaan Erika Carlina nih. Setelah beberapa waktu lalu Erika Carlina sempat meluapkan kekecewaannya terhadap klarifikasi dari DJ Panda yang dianggap justru mengumbar aibnya. Kini giliran Erika yang mengungkapkan semuanya nih Besti. Melalui channel pribadinya, Erika meluapkan semua yang ia alami mulai dari teror dan ancaman yang diduga dilakukan oleh DJ Panda. Hal tersebut tentu saja membuat DJ Panda semakin terpojok nih Besti. Apalagi karena kasus tersebut banyak sekali nih jadwal perform yang sudah dijadwalkan mendadak dibatalkan oleh pihak terkait. Bahkan melalui akun media sosial pribadinya, DJ Panda sampai kembali membuat video permintaan maaf nih Besti. Kalau video permintaan maaf pertamanya berdurasi 15 menit dengan runtutan cerita kisah cinta mereka, di video yang kedua ini DJ Panda sambil menangis mengungkapkan permintaan maafnya lagi dan mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan Erika dan Bravey secara langsung. Sontak saja nih Besti, video permintaan maaf keduanya DJ Panda ini langsung diserbu oleh para haters. Banyak yang mengatakan jika permintaan maaf DJ Panda yang kedua ini lebih seperti membaca puisi nih Besti. Bukan tanpa alasan, dalam video tersebut DJ Panda terlihat tengah membacakan teks permintaan maaf yang sebelumnya telah ia buat. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap perilaku dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Bravey secara langsung dengan tulus hati saya. Jadi dalam video permintaan maaf kedua ini DJ Panda mengakui pengancaman yang sempat terlontar dari mulutnya nih Besti. So, semua pernyataan Erika yang ia bagikan di channel pribadinya bukan isapan jempol semata ya. Gimana nih kalau menurut Besti-Besti semua, DJ Panda kelihatan tulus atau enggak nih Besti minta maafnya? Di samping itu nih Besti, mengenai semua dugaan teror dan ancaman, ternyata Erika sendiri sudah melaporkan itu semua ke pihak berwajib. Waduh, sampai juga ke ranah hukum ya Besti permasalahan ini. Bagaimanapun cara yang ditempuh, semoga bisa menemukan jalan yang terbaik ya Besti untuk kedua belah pihak. Semoga juga dengan adanya kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar selalu berhati-hati dengan tindakan apapun yang dilakukan dan tidak menyesal di kemudian hari. Tak hanya fokus dengan kegetolan DJ Panda yang lagi-lagi membuat video klarifikasi dan meminta maaf nih Besti. Netizen juga sempat dibuat salfok dengan kekasih Erika Carlina, Bravey, yang dalam keadaan terpuruk Erika, Bravey terlihat tetap setia dan terus mensupport sang kekasih. Bahkan dalam podcastnya dengan Deddy Corbuzier, Bravey mengatakan jika nantinya ia ingin melabuhkan masa lajangnya dengan Erika Carlina dan menikahinya. Bahkan dalam podcast tersebut Bravey juga mengatakan jika orang tua dari kedua belah pihak sudah pernah bertemu nih Besti. Maunya gue, ya nikahin dia om.
Kalau diizinin sama Tuhan, orang tua kita udah ketemu berdua. Wah, kalau dilihat-lihat memang seserius itu ya Besti, si Bravi ini ke Mbak R. Tak hanya mengatakan jika dirinya akan menikahi Erika, namun perbincangannya dengan Dedi, Bravi juga mengaku siap untuk menjadi ayah untuk anak Erika kelak. Dalam video yang beredar di media sosial, hubungan antara keluarga Bravi dan Erika terpantau sangat baik. Kalau dilihat-lihat sih, kedua keluarga ini juga sudah saling menerima ya Besti. Belum cukup sampai di situ, di tengah permasalahan yang menimpa Erika Karlina, sang mantan sahabat yakni Awkarin diduga memberikan support untuk Erika melalui unggahan story-nya. Dalam unggahannya tersebut, meski tak disebutkan secara gamblang, ia menuliskan agar Erika selalu bersabar dalam menghadapi semua masalah yang tengah ia alami saat ini. Sekali lagi, apa yang dilakukan Erika Karlina ini bukanlah hal yang terpuji dan tidak untuk ditiru ya Besti. Next, ada Denada nih yang mengaku tak memperbolehkan putri sematawayangnya Aisyah untuk memiliki akun media sosial. Kira-kira alasannya kenapa ya Besti? Daripada penasaran, langsung aja ini dia informasinya. Besti, sudah bukan rahasia umum ya kalau sampai saat ini Denada belum juga mempublis wajah anak sematawayangnya. Padahal banyak banget ya Besti netizen yang penasaran dengan wajah cantik Aisyah yang kini sudah beranjak remaja. Apalagi semenjak Aisyah sudah dinyatakan sembuh dari ganasnya penyakit kanker yang sempat ia derita. Denada sempat mengungkapkan jika Aisyah kini tumbuh semakin sehat, suka ngedance, hingga mulai tertarik dengan dunia kecantikan seperti sang ibu nih Besti. Wah, ini sih sudah bisa dipastikan wajah dan penampilan Aisyah pasti stunning banget, mirip sang ibu ya Besti. Tak hanya belum mengekspos wajah sang anak nih Besti. Sampai saat ini, ternyata Denada juga belum mengizinkan Aisyah untuk memiliki akun sosial media sendiri. Waduh, bener gak tuh Mbak Denada? Lagi sekarang posisinya kan aku sama dia LDR dia jauh di Singapura dan aku jarang bisa sama dia gitu dan aku rasa buat ya kalau misalnya dan masih di bawah umur juga buat apa nanti lah dia udah cukup umur memang udah masuk usia dewasa di mana dia sudah dianggap umur yang cukup dewasa untuk bisa handle sosial media dan dia punya keputusan untuk punya sosial media sendiri silakan. Sekarang mengaku sama papanya agree Wah, keren banget ya Besti, bener-bener konsisten dan tegas loh Mbak Denada ini dalam menerapkan peraturan untuk sang anak. Setuju juga ya Besti sama pola parenting Mbak Denada yang tidak memberikan izin kepada sang anak dengan alasan keamanan dan usia yang masih di bawah umur. Meski tak memiliki akun sosial media, namun Denada tetap memberikan gadget untuk kepentingan sekolah sang anak ya Besti. Ya, meskipun dengan pengawasan penuh dari Mbak Denada nih. Ya, aku di sosial media gadget ada, tapi aku kasih dia batasan cukup ketat karena sekolahnya di sana juga sangat amat apa ya bisa dibilang PR-nya banyak, tugasnya banyak, kegiatan dia secara banyak di luar jam sekolah. Ternyata nih Besti, selama mengenyam pendidikan di Singapura, Aisyah mengikuti berbagai kegiatan loh di sekolahnya. Seperti ekstrakurikuler dan berbagai event community atau organisasi yang ada di sekolahnya. Waduh, ini sih sibuknya kayaknya udah ngalah-ngalahin sang ibu ya Besti. Kegiatan ekstrakurikulernya, terus udah gitu juga trip-trip sekolahnya gitu. Jadi belum lagi event-event kayak community ya. Event-event community yang ada di Singapura yang berkaitan sama sekolahnya. Jadi aku senang karena dia belajar organisasi. Jadi dia baru aja dipilih jadi kelas monitor di sekolahnya gitu. Jadinya nanti buat kelas monitor itu nanti ada pelatihannya. Jadi kayak anak itu silat. Wah, proud banget ya Besti dengan Aisyah. Tak hanya aktif di luar kelas, tapi ia juga jadi kelas monitor di sekolahnya.
Waduh, ini sih pasti bikin Mbak Denada bangga banget ya. Meski membatasi sang anak untuk menggunakan gadget, namun untuk mensupport passionnya Aisyah yang kini lagi suka banget sama dunia musik dan dance, Denada membiarkan Aisyah untuk mengeksplor dan mencari referensi melalui internet. Aku sangat amat batasi diri dia untuk gadget, dia tidak boleh punya sosial media, tapi aku tahu dia punya passion sekali dengan musik, dengan dance, anaknya suka K-pop gitu, suka nyanyi, suka nulis, jadi yang dia dia udah punya laptopnya sendiri, udah punya gadgetnya sendiri, teruslah dia menjadikan internet itu menjadi salah satu tempat dia mencari referensi dan untuk mendapatkan referensi untuk passionnya dia ya, untuk musik dan segala macam. Nggak apa-apa, semuanya aku pantau dengan dekat gitu, semua gadgetnya dia nyambung sama aku, dan waktu gadgetnya dia pun aku yang tentuin dari jarak jauh gitu. Jadi kalau aku udah bilang stop. Tetap full pengawasan ya Besti. Ya ampun, bahkan sampai gadget Aisyah nyambung loh dengan gadget Mbak Denada. Ini sih fix Aisyah nggak bisa macem-macem ya Besti. Wah, kalau ini sih mohon bersabar ya buat Aisyah sampai usianya nanti cukup untuk main sosmed. Banyak netizen yang penasaran dengan wajah cantik Aisyah, dan ada mengatakan jika one day dia pasti akan mempublis wajahnya sendiri nih Besti ketika Aisyah sudah cukup umur. Aku mohon doanya, aku bahagia sekali karena aku tahu bahwa Aisyah juga sekarang dia sehat, dia baik, semua keadaannya juga bagus gitu. Itu tidak terlepas dari doa masyarakat gitu, baik yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal nih gitu. Jadi terima kasih banyak buat semua yang udah mendukung, buat semua yang sudah memperhatikan, memberikan pertanyaan semua. Doain biar Aisyah terus sehat, dan aku selalu bilang deh, satu hari nanti alhamdulillah gitu ya, di saat kita sekarang era globalisasi, satu hari nanti pasti di saat dia sudah dewasa dan berumur, dia mungkin akan senang punya sosmednya sendiri dan terpublish sendiri. Baik, pokoknya mah kita akan sabar menanti Aisyah dewasa ya Besti, sampai memiliki akun sosmed sendiri. Tapi kayaknya kalau Aisyah udah punya akun sosmed sendiri sih bakalan jadi selebgram ya. Atau jangan-jangan bakalan masuk dunia entertainment juga nih, kayak ibundanya. Semuanya sangat mungkin terjadi ya Besti. Tapi by the way nih Besti, sejak kecil berada di Singapura, kira-kira Aisyah sendiri masih fasih bahasa Indonesia nggak ya? Ya kita minimal, kita mix ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, tapi kan di Singapura bahasa nasional Indonesia kan Melayu gitu, sehingga menjadi hal yang cukup mudah untuk Aisyah juga bisa berkomunikasi. Cuma memang bahasa Inggrisnya Aisyah ya memang bahasa Inggris Singapura ya gitu, yang kalau menurut aku itu aku masih kalau dia lagi cara dengan bahasa Inggrisnya masyarakat Singapura, karena memang kan dia sekolah di sekolah negeri sehingga memang warga negara asing Singapura gitu, sehingga bahasa Inggrisnya mengikuti semua yang dilakukannya masyarakat Singapura gitu ya, yang sekali dalam bahasa Indonesia Singapura Inggrisnya orang Singapura gitu. Menurut aku dia just useless kalau lagi ngomong bahasa Indonesia. Pokoknya happy dan sehat terus ya buat Mbak Denada dan juga Aisyah. Oke Besti, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena setelah ini Celebrity Fresh akan segera kembali.